Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wageng, kali ini saya masih akan tetap mengarah terhadap manusia tersebut. Apakah manusia itu masih memantau diri kamu, atau memang manusia itu masih memiliki koneksi terhadap diri kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan itu berasal dari kondisi perasaan. Kenapa saya mengatakan berasal dari kondisi perasaan? Mungkin perasaan tersebut sudah disalahgunakan, dan mungkin perasaan tersebut tidak lagi memberikan suatu ketulusan.
Berarti bentuk pergerakan yang saya katakan tadi bukan bentuk pergerakan yang bersifat positif, melainkan pergerakan negatif. Emosional dalam arti sudah mendapatkan berbagai konflik. The Empress, kartu pertama yang berbicara terhadap kondisi satu energi tersebut, yang dimana kondisi energi tersebut bisa saja saya mengategorikan terlalu baik, terlalu sabar, terlalu peduli, terlalu cinta, terlalu nyaman, terlalu menginginkan sesuatu hal, tetapi semuanya hanya bersifat omong kosong. Kenapa saya mengatakan omong kosong, Wak Geng? Karena kebaikan satu energi tersebut, ketulusan energi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan satu energi tersebut. Satu energi tersebut mempergunakan perasaan yang begitu sangat mendalam, seperti seseorang yang bersifat keibuan, kebapaan, tetapi selalu mendapatkan suatu tindakan untuk disalahkan, dipojokkan, dan diancam. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran bahwasannya pihak lain seperti tidak terima untuk kehilangan, tidak terima untuk merasa dilepaskan. Itu yang saya lihat terhadap kondisi energi pihak lain. Satu kartu berbanding terbalik antara satu energi yang saya katakan dengan pihak lain yang saya katakan tadi. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya menganggap diri kamu itu sebagai angel terhadap orang yang kamu prioritaskan. Saya menganggap diri kamu itu sebagai Dewi Fortuna terhadap orang yang kamu prioritaskan. Akibat kehadiran kamu, orang yang kamu prioritaskan mendapatkan keseimbangan. Akibat kehadiran kamu, orang yang kamu perjuangkan mendapatkan kestabilan hidup. Akibat kehadiran kamu, orang yang kamu pertahankan selama ini mendapatkan suatu keberuntungan. Akibat kehadiran kamu, orang yang selama ini kamu anggap sebagai orang yang bisa mengayomi kamu, ternyata hanya mengharuskan diri kamu untuk memberikan rasa kenyamanan.
Luar biasa ternyata tindakan kamu. Tindakan kamu itu seakan-akan mencerminkan kamu itu sebagai seseorang yang keibuan atau kebapaan, yang terlalu mendominasi untuk mengayomi, padahal ketika mengayomi, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Yang kamu dapatkan itu hanya frustasi. Frustrasi yang seakan-akan membuat pemikiran kamu itu emosional dan marah. Wow, ternyata hubungan kamu itu mengharuskan diri kamu untuk mengayomi, bukan mengharuskan diri kamu mendapatkan kebahagiaan. Kamu yang lebih mendominasi berperan aktif daripada manusia yang kamu prioritaskan. Angel, kamu itu seseorang malaikat. Malaikat yang hanya memberikan suatu pemikiran positif, yang hanya memberikan suatu tindakan yang bersifat sabar, padahal sudah menyadari tindakan kamu itu tidak menghasilkan sesuatu hal yang baik. The Empress, kartu pertama, yang sepertinya kamu itu terlalu polos dengan cinta yang kamu bina. The Empress, yang seakan-akan diri kamu itu terlalu tulus dengan kepolosan kamu. Akibat kepolosan kamu, ya kamu dimanipulasi. Saya tidak bisa menyalahkan kepolosan kamu untuk memberikan ketulusan kamu, karena memang kamu menghargai satu ikatan yang benar-benar ikatan itu sakral atau untuk dijaga. Tetapi masalahnya, kepolosan kamu itu untuk menjaga hubungan kamu yang bersifat sakral. Kamu salah untuk memberikan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Karena secara tidak langsung, orang yang kamu prioritaskan itu ada maksud dan ada tujuan sehingga diri dia mau bersama dengan diri kamu. Kalau tidak ada tujuan dan maksud, saya rasa itu manusia tidak mau bersama dengan diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang kamu tunggu. Dan ada sesuatu hal yang membuat pemikiran kamu itu masih kacau dan berantakan. Saya mengarah terhadap pemikiran kamu di luar dari hubungan asmara kamu. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Nah, kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu perjuangkan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Apakah manusia ini benar-benar menyesal terhadap diri kamu ketika diri dia meninggalkan diri kamu? Saya rasa saya akan mengatakan menyesal. Kenapa menyesal? Karena bisa saja apa yang pernah kamu berikan membuat pemikiran dia tidak merasa tenang. Apa yang pernah kamu berikan secara ketulusan itu justru membuat perasaan dia ingin kembali. Dia belum sanggup untuk menerima kenyataan kehilangan diri kamu. Dia belum sanggup untuk menerima suatu kenyataan kamu pergi dari kehidupan dia. Itu yang saya lihat, Wak Geng.
Seharusnya kalau manusia ini benar-benar menyesal terhadap perbuatannya, dia meminta maaf terhadap diri kamu. Tetapi kenyataannya apa? Hanya bisa memantau. Seakan-akan dia takut untuk meminta maaf terhadap diri kamu karena di luar dari diri kamu sebagai angel yang memberikan diri dia suatu keberuntungan, saya melihat kamu pun seperti iblis juga, mengambil dua peran, angel dengan iblis. Kenapa saya mengatakan iblis? Karena di balik dari sikap kebaikan kamu itu, ternyata kamu ingin berontak. Pemberontakan itu karena memang kamu tidak dihargai. Sudah bersifat bodoh amat. Kalaupun diri dia merasa menyesal dan ingin kembali, yaitu urusan dia, bukan urusan saya. Kalaupun diri dia ingin meminta maaf, saya sudah tidak peduli. Saya takut untuk menerima itu manusia karena sudah terlalu banyak kebaikan saya disalahgunakan. Keluar sifat Lucifer kamu. Di awal sifat angel, ujung-ujungnya sifat Lucifer kamu yang keluar. Saya tidak bisa menyalahkan hal itu. Karena posisi kamu yang dikecewakan. Ini manusia belum sanggup untuk kehilangan kamu. Bisa saja ini manusia masih mencari tahu bagaimana keadaan kamu. Mencoba dan berharap. Melakukan berbagai rencana. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Saya tidak tahu apakah kartu kedua ini suatu kebetulan atau sinyal. Barusan saya mengatakan manusia ini memantau diri kamu, keluar sendiri kartunya. Mungkin ketika bersama dengan diri kamu, manusia ini terlalu egois, arogan, ingin menang sendiri, keras kepala, tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika meninggalkan diri kamu, baru manusia ini menyadari ternyata yang bisa memberikan diri dia suatu ketulusan hanya diri kamu. Tetapi ketika diri dia menyadari ketulusan itu berasal dari diri kamu, di saat diri kamu sudah tidak peduli, semuanya sudah terlambat. Kamu sudah menganggap selesai, tetapi manusia ini belum menganggap hal itu selesai. The Empress dengan The Emperor, The Emperor dengan The Empress. The Emperor menginginkan The Empress menginginkan The Emperor, tetapi kondisinya sudah berbeda. Di saat diri kamu ingin move on, manusia ini tiba-tiba muncul seperti makhluk gaib. Makhluk gaib, jalangkung, datang tidak diundang, pulang tidak diantar, dengan sesuka hatinya, dengan rasa penyesalan. Itu yang saya lihat, Wageng. Sudah terlambat rasa penyesalan yang dia berikan terhadap diri kamu, dan kamu sudah mulai move on. Wow, 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 wow. Ini kartunya. The Emperor dengan The Empress. Ratu di atas ratu, raja di atas raja. King of the king, queen of the queen. Itu dia, Wageng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul Three of Cups. Three of Cups. Di saat diri kamu sudah tidak peduli, manusia ini berusaha untuk meyakinkan diri kamu. Sebenarnya manusia ini sayang terhadap diri kamu. Sebenarnya manusia ini masih menganggap diri kamu itu berharga. Tetapi karena manusia ini keras kepala, jauh lebih besar sifat keras kepala dia, sehingga membuat hubungan kamu itu hancur. Itu dia, Wageng.
terlalu arogan, lebih mementingkan sifat egoisnya daripada perasaan dia, yang dimana perasaan dia masih sayang terhadap diri kamu. Manusia ini tidak tahu bagaimana cara untuk mempertunjukkan perasaan dia yang sayang tersebut terhadap diri kamu. Itu yang saya lihat. Tetapi kondisinya sudah terlambat. Benar-benar terlambat. Itu dia. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini bisa kamu terima secara logika? Atau perkataan saya ini cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kau cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kau tidak cocok, jangan angkat. Saya hanya sekedar ingin tahu apakah manusia itu menyesal atau tidak. Ternyata kartunya menyesal. Oke, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. The Chariot, unsur air, yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. The Chariot, hitam dan putih, putih dan hitam. Ternyata keluarnya kartu The Chariot ini memiliki 2 arti. Arti pertama, salah mengubah, salah memutuskan, salah mengambil sikap. Kesalahan itu menyimpulkan manusia ini belum sanggup move on dari diri kamu. Arti kedua, manusia ini secara tidak langsung berusaha melakukan segala cara agar bisa diri kamu itu kembali terhadap diri dia dan diri dia kembali terhadap diri kamu. Keputusan yang telah dia ambil membuat diri dia menyesal. Itu Dewa Geng. The Chariot, unsur air dengan unsur api. Api dengan air. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saling, ya kalau bisa dibilang api dengan air tidak bisa menyatu, tetapi saling membutuhkan. Yin dan Yang. Secara logika tidak bisa menyatu, tetapi saling memberikan keseimbangan. Keseimbangan itu baru dia rasakan untuk saat ini. Di awal dia merasa tidak bisa menyatu karena egois. Baru sekarang dia menyadari antara diri kamu dengan diri dia seimbang, yin dan yang. What the fuck? Kenapa baru sekarang baru menyadari? Dari dulu kemana? Berhappy-happy, berfoya-foya, bersenang-senang. Itu dia Wak Geng. Makanya saya selalu mengatakan, orang yang pernah menyalahgunakan perjuangan kita, bukan kita yang merasa kehilangan. Manusia itu yang akan merasa kehilangan. Kenapa? Karena belum tentu ketulusan kita, kebaikan kita, dia dapatkan dari berbagai pihak di luaran sana. Pasti dia akan selalu membandingkan. Dan pemikiran dia pasti mengingat bagaimana sewaktu bersama dengan diri kita. Itu sudah siklus kehidupan. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai. Penyesalan memang datang terlambat. Kalau duluan datang namanya pendaftaran BPJS dong, kan Wak Geng. Biarkan aja penyesalan itu untuk dia jalani sementara. Kamu fokus terhadap kehidupan kamu. Karena kartu The Empress bisa saja berbicara dari sisi lainnya terhadap beban dan tanggung jawab yang sedang kamu pikul. Oke, Wak Geng? Cocok kau rasa? Cocok kam rasa? Pele 3.000, 4, 5.000. Cari apa Bapak Ibu? Selamat datang di Indomaret.
Kita langsung kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. Lagi-lagi kartu ini yang keluar. Kenapa kartu ini yang keluar? Karena mungkin diri dia merasa kesepian tanpa diri kamu. Kesepian secara batin, bukan secara perasaan, bukan secara pemikiran. Kalau perasaan mungkin dia bisa kendalikan. Kalau pemikiran mungkin dia bisa kendalikan. Tetapi dari kondisi batin, belum tentu bisa dikendalikan. Siapapun manusia, tidak ada yang bisa mengendalikan kondisi batin. Kalau batin sudah rusak, penuh rumah sakit jiwa. Karena batin itu hampir sama jiwa spiritual yang diberikan oleh Sang Pencipta. Batin, jiwa spiritual, naluri, intuisi, itu yang diberikan oleh Sang Pencipta. Itu pergerakan alami dari kondisi energi seseorang. Itu dia Wageng. Batin yang merasa kesepian tanpa diri kamu. Ya iya jelas. Orang hubungan yang sakral. Berjanji di atas altar akibat egois. Janji tersebut berantakan. Kesepian. Oke Wageng, kita lanjut kartu terakhir. King of Wands. King of Wands, Raja Tongkat. Tongkat yang dipegang seakan-akan memberikan kesimpulan bahwasannya manusia ini akan berjuang mendapatkan diri kamu kembali. Satu raja di atas raja, satu raja. Kamu di tengah-tengah. Ini dia Wageng. Tidak bertanggung jawab, tetapi akan berusaha untuk mendapatkan diri kamu kembali karena kondisinya dia benar-benar menyesal dan merasa kesepian tanpa diri kamu. Oke Wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.